Dalam pengerjaan buku ini memang lumayan lama. Mulai dari bulan Agustus saya sudah memikirkan sebuah Bulan konsep, Agustus ya. ya, konsep, outline, bahkan penulisan naskah sampai penerbitan kurang lebih 3 bulan dari mulai penulisan awal. Introvert tuh nggak bisa diubah. Introvert cannot be changed. Introvert kemudian kita akan maksa ke ekstrovert itu nggak bisa, karena itu beda circle. Jadi seorang mahasiswa itu adalah beban moral bagi saya. Jika saya hanya sekedar berangkat kuliah, kemudian pulang, tidak memiliki suatu apapun yang saya berikan kepada kampus, itu adalah suatu aib bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Amir Hamzah selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Holil Bangkalan, dan ingin sekaligus memperkenalkan juga bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024, kami atas nama perpustakaan akan membuka sebuah acara baru bernama Human Library, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan budaya membaca di lingkungan kampus STAI Syekhona Muhammad Holil. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika untuk semua dukungan, baik dukungan material ataupun non material yang sudah mensukseskan acara ini. Untuk teman-teman mahasiswa yang akan bisa untuk berkontribusi, bisa menghubungi nomor yang tentunya nanti akan kami sebar agar literasi dalam dunia kampus kita menjadi semakin baik dan semakin digemari oleh mahasiswa. Dan untuk hari ini adalah acara pertama sekaligus launching pertama. Pada hari ini juga saya di Perpustakaan STAI Syekhona Muhammad Holil dengan bangga mengundang salah satu mahasiswa aktif di STAI Syekhona Muhammad Holil, dan beliau adalah seorang penulis buku. Tentu buku ini adalah buku yang sangat berguna bagi Anda, terutama mahasiswa ataupun yang sudah lulus. Ini berhubungan dengan teknik berbicara atau yang disebut dengan public speaking. Nah, untuk mengupas lebih lanjut dan membedah buku ini, langsung saja saya ingin berkenalan dengan penulis bukunya langsung yang sudah hadir di depan kita. Langsung saja saya akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa? Silakan diperkenalkan diri. Baik, sobat speaker, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Al-Azaz Farhami. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum Public Speaking Bangkalan. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya diundang. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya menjadi bintang tamu pada program Human Library ini. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh host kita tadi, bahwasanya saya sudah telah menulis buku yang berjudul Public Speaking untuk Introvert, Cara Nyaman Berbicara di Depan Orang Banyak. Oke, jadi buku ini adalah tentang bagaimana cara berbicara di depan orang banyak, khususnya introvert gitu ya? Ya, benar. Oke, jadi bagaimana cara berbicara, karena berbicara sendiri itu ada seninya, tidak hanya sekedar ceplas-ceplos. Benar. Kalau berbicara ceplos-ceplos semua orang juga bisa. Nah, di buku ini kita akan bahas lebih lanjut tentunya bagaimana seluk-beluknya, trik-triknya, dan tentunya bagaimana buku ini bisa membuat kita terbantu untuk bisa berbicara. Dan ya, karena untuk percaya diri itu sulit. Ya, benar, Mas. Kunci terbesar dari sebuah public speaking itu adalah membangun self confidence atau kepercayaan diri. Nah, di buku ini sudah dibahas lengkap ya. Bahas lengkap. Oke, baik. Ya. Ya, dan video ini sobat speaker ya. Sobat speaker. Oke, itu sobat speaker berarti harus berbicara dulu. Ya. Bisa ditemui dan bisa disaksikan lewat kanal YouTube. Baik, masih bersama saya
Amir Hamzah selaku host atau tuan rumah dari program baru Human Library yang diadakan di Perpustakaan STHI Syekhona Muhammad Ulil Bangkalan, dan masih bersama guest star kita atau bintang tamu kita yang sangat super sekali, masih muda, masih energik sekali, dan pastinya penuh dengan inspirasi. Karena selain mahasiswa aktif, beliau juga penulis buku, ya. Bukunya bukan main, bukunya adalah tentang public speaking. Berarti buku ini memang bukan kaleng-kaleng. Nah, untuk lebih jelasnya tentu kita nggak sah atau nggak afdol kalau tidak kepo dengan buku ini, karena dari judulnya aja itu udah ada beberapa keyword tentang public speaking, tentang introvert. Nah, pastinya sobat speaker atau sobat literasi bertanya-tanya, ini bukunya apakah hanya untuk introvert atau bagaimana? Langsung aja saya akan coba kepoin kepada Mas Asmi panggilannya ya. Baik, langsung aja kepada pertanyaan pertama nih. Apa sih motivasi kamu menulis buku ini? Benar sekali yang disampaikan oleh beliau Pak Amir ini selaku host pada program Human Library. Motivasi yang pertama untuk menulis buku yang jelas karena saya ingin mengabadikan sebuah hidup saya. Saya memiliki keinginan sebelum saya lulus dari kuliah ini, saya harus memiliki sebuah karya. Sehingga menjadi seorang mahasiswa itu adalah beban moral bagi saya. Jika saya hanya sekedar berangkat kuliah kemudian pulang tidak memiliki suatu apapun yang saya berikan kepada kampus, itu adalah suatu aib bagi saya. Karena menjadi manusia akademik tentunya dia meneliti dan juga menulis. Itu yang menjadi modal awal saya membuat buku. Oke. Yang kedua, jelas sesuai dengan judul buku yang saya tulis, Public Speaking untuk Introvert. Saya menemukan berbagai banyak macam manusia, dari mulai mereka yang pendiam, kemudian mereka yang aktif di kelas, bahkan saya sendiri itu adalah seorang introvert. Sehingga saya ingin mematahkan stigma masyarakat bahwasanya seorang introvert itu tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Sehingga ini yang menjadi momok yang membuat mereka takut, bagi orang-orang yang introvert takut untuk berbicara atau tampil di depan banyak orang. Maka berawal dari pengalaman saya menulislah buku ini bahwa seorang introvert itu bahkan lebih hebat untuk berbicara di depan banyak orang. Salah satu contohnya ada Isaac Newton. Oh, Isaac Newton. Ya, penemu gravitasi. Beliau penemu gravitasi. Ya. Beliau adalah seorang introvert. Bahkan ketika beliau di depan awak media, beliau tidak banyak mengucapkan kata-kata, karena beliau tidak terbiasa tampil di depan banyak orang. Tetapi itu bisa dipatahkan bahwasanya orang introvert itu juga bisa menjadi orang sukses. Oke. Yang kedua ada contoh lagi Barack Obama. Oh, Presiden Amerika. Presiden Amerika, bener. Anak menteng. Anak menteng. Santai. Barack Obama ini adalah produk dari broken home. Oke. Di mana beliau memiliki masalah keluarga. Sehingga masa kecilnya beliau itu hidup di dalam panti asuhan. Yang mana kehidupan di panti asuhan itu kurang diperhatikan, kurang kasih sayang. Dan itu yang membuat Barack Obama menjadi seorang introvert. Wow. Namun dari kelemahan itu Barack Obama mengakui bahwasanya saya menjadi seorang introvert. Saya takut bertemu dengan banyak orang. Tapi apakah saya tidak bisa sukses? Dengan kegigihan beliau setiap hari belajar, membaca, menulis apapun yang dia tulis, dan membawa beliau menjadi seorang presiden Amerika yang terkemuka. Betul. Dan pastinya dampaknya untuk dunia internasional juga sangat wow ya. Benar sekali. Oke, baik, itu dia sangat luar biasa sekali ya pemirsa, bagaimana buku ini tercipta, bagaimana perjuangan Mas Asmi ini juga ingin membangun sebuah kesuksesan, walaupun dalam tanda kutip orang introvert itu juga bisa sukses. Beliau juga sudah menjelaskan bahwa tokoh-tokoh besar dunia seperti Isaac Newton, Barack Obama juga awalnya introvert tapi akhirnya mereka bisa sukses. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya dan tetap stay tune terus bareng kita. Baik, sobat speaker dan juga sobat literasi, kita masih
di Perpustakaan STAI Syekhona Muhammad Khalil, dan masih bersama saya selaku host dan tuan rumah dari program baru yaitu Human Library. Dan pada hari ini juga kita kedatangan bintang tamu. Tadi kita sudah berkenalan, kemudian kita sudah kepoin dikit tentang launching buku Public Speaking untuk Introvert. Nah, ini buku tentunya sangat berguna banget buat kalian yang pengen tampil di depan umum tapi terkendala dengan mental, mungkin lifestyle, mungkin body language, atau mungkin hal-hal yang lain yang di luar teknis. Karena berbicara itu nggak semua orang bisa. Ya, kalau cuman berbicara di depan umum itu gampang, tapi bagaimana cara membuat kita itu bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setiap orang. Nah, kalau begitu mungkin buku ini patut untuk dijadikan referensi buat kalian yang suka tampil di depan kamera gitu ya. Nah, langsung aja kita ke poin lagi tentang buku ini. Langsung aja saya tanya kepada Mas Asmi selaku penulis dari buku ini. Nah, tantangan berikutnya adalah tentu kalau kita tampil di depan umum itu tentunya adalah bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri dan orang lain juga. Termasuk juga kamu menulis buku ini tuh pastinya butuh effort. Nah, pertanyaannya apa sih tantangan terbesar untuk menulis buku ini? Bener. Baik, terima kasih. Jadi untuk tantangan terbesar dalam buku ini, yang pertama bagaimana saya bisa memastikan bahwasanya buku ini benar-benar relevan dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga saya harus menggunakan bahasa yang sederhana mungkin agar mereka yang kurang begitu tinggi dalam dunia intelektual tapi juga bisa membaca buku ini dan bisa menerapkan. Artinya buku ini bisa untuk semua kalangan gitu ya, nggak hanya mahasiswa ataupun kaum intelektual gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi buku ini tentunya sangat user friendly ya, sangat friendly banget gitu. Kalau nggak friendly kan repot juga kalau kita mau temenan sama orang, kalau mereka nggak friendly juga nggak welcome, nggak masuk dalam circle-nya gitu ya. Benar. Oke, terus gimana sih cara kamu untuk menemukan ide buku ini? Ya, untuk menemukan ide dalam buku ini, yang pertama saya banyak membaca literatur tentang dunia komunikasi dan seperti buku-buku yang berkaitan tentang introvert. Sehingga dari tidak hanya itu juga, saya juga belajar melalui workshop, seminar, dan saya belajar dari pengalaman pribadi. Karena saya sendiri adalah seorang yang introvert. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu dan referensi yang sudah saya baca, saya komparasikan dalam sebuah tulisan dan menjadi sebuah buku. Oke, terus kalau misalkan kamu itu introvert, apakah sekarang kamu udah keluar dari zona introvertmu itu? Nah, sebenarnya untuk introvert, ekstrovert ini tidak bisa diubah. Karena ini adalah sebuah qadarullah. Oh gitu? Iya. Kok masalah agama ini ya? Sehingga kalau kita memaksakan diri menjadi seorang ekstrovert dari yang pertamanya introvert, itu tidak akan bisa. Mentok kita akan menjadi ambivert. Oh gitu? Karena kalau kita dipaksa menjadi seorang ekstrovert, kita sendiri yang akan stres. Karena tidak terbiasa dengan sifat-sifat ekstrovert. Tapi introvert tuh bisa dikurangi nggak sih? Bisa dengan latihan. Dengan cara buku ini? Bukan. Bukan. Yang jelas untuk mengurangi introvert, kita harus sering banyak berinteraksi dengan orang lain, banyak berbicara, memberanikan diri untuk membuka pendapat di dalam setiap perkumpulan. Berinteraksinya tuh online atau offline? Bisa online, bisa offline. Tapi kalau sekarang kita kesulitan kalau misalkan untuk memaksakan diri untuk interaksi offline bagi yang pertama. Jadi kita bisa berlatih melalui interaksi online. Contohnya bisa live di medsos, atau bisa menggunakan acara aplikasi dating. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain dan khususnya di lawan jenis. Yang jelas bukan aplikasi hijau ya. Bahaya tuh ya. Kalau aplikasi hijau kan introvert semua tuh. Bukan. Ya karena kan tertutup. Itu dulu ya sobat, tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya kepoin, yang tentunya akan saya spill gimana sih buku ini tuh istimewanya kayak gimana. Tentunya buat kalian yang pengen dapetin buku ini, nanti bisa berhubungan dengan Mas Asmi ataupun langsung datang ke Perpustakaan STAI Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Di sini juga kami sudah menyediakan bentuk buku dan versi cetaknya.
Ini bukunya ada versi PDF-nya. Ada versi Wah, PDF. jadi buku ini sudah ada dalam 2 versi, ada yang PDF dan juga ada yang versi cetak. Jadi buat kalian yang tentunya pengen banget dapetin buku ini, grab it fast in here. Oke, stay tune with us. Masih disiarkan dari Perpustakaan STAI Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dan masih ditemani oleh guest star kita Azmi Asas Ali Farhami yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah penulis dari buku Public Speaking untuk Introvert. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana perjalanan dia dalam menulis buku ini. Dan yang menarik dari buku ini adalah ternyata buku ini kan judulnya adalah untuk introvert. Ternyata penulisnya sendiri itu ternyata adalah introvert. Dan tadi Asmi juga sudah menjelaskan bahwa introvert itu nggak bisa diubah. Introvert cannot be changed. Introvert kemudian kita akan maksa ke extrovert itu nggak bisa. Karena itu beda circle. Otomatis kalau itu dipaksa nanti akan crash. Dan sesuatu yang crash pastinya nggak baik. Nah, kita langsung aja tanya-tanya lagi untuk buku ini, karena memang buku ini sangat bagus banget dan very recommended buat kalian yang sekali lagi yang masih mahasiswa, yang masih kuliah, yang masih kerja. Karena kalau kita nggak bisa public speaking, itu kita nggak bisa dalam tanda kutip membantu kesuksesan. Ya, karena kita kalau bisa public speaking bisa negotiation. Nah, langsung aja saya akan kepoin lagi kepada si penulis buku yang ternyata introvert. Nah, jadi sejak kapan sih menulis buku ini dan butuh berapa lama? Nah, benar sekali. Sobat speaker, disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya saya memang introvert dan sampai detik ini pun masih introvert. Masih introvert ya? Tapi dengan keintrovertan itu saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan berinteraksi dengan orang lain. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Oke. Sehingga walaupun saya introvert, tapi saya sudah berani untuk berbicara dengan orang yang belum saya kenal. Oke. Dan itu adalah sebuah langkah yang luar biasa bagi seorang pemula. Oke. Dan apa sih yang membuat kamu itu pengen menulis buku ini? Apakah udah yakin bahwa bisa menyelesaikan dalam 1 bulan atau 2 bulan gitu? Nah, dalam pengerjaan buku ini memang lumayan lama. Mulai dari bulan Agustus saya sudah memikirkan sebuah Bulan konsep. Agustus ya? Iya. Konsep, outline, bahkan penulisan naskah sampai penerbitan kurang lebih 3 bulan dari mulai penulisan awal. Oke. Untuk ide dalam pembuatan buku ini, saya sudah mulai bulan Januari sudah memikirkan Dari awal tahun ya? Iya. Karena banyak teman-teman saya sendiri yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya supaya kita bisa tampil pede di depan banyak orang? Karena kan saya introvert. Jadi saya itu kadang kalau berada di depan orang itu saya grogi, bahkan sampai keringetan, bahkan ada lagi yang sampai pingsan. Wow. Gara-gara dia tidak berani Saking berbicara. introvertnya ya? Saking introvert. Oke, berarti ini kamu tuh sebelum menulis kamu tuh riset dulu ya ke lapangan gitu ya? Benar-benar. Karena dari bulan Januari dan baru terrealisasi bulan Agustus. Agustus. Wah, berarti start nulis tuh bulan Agustus. Di bulan Agustus. Kemudian proses untuk percetakan di bulan November. Di bulan November awal. Oke, jadi lebih kurang 3 bulanan ya untuk Benar, ya, benar. untuk menulis ya. Dan gini, dalam menulis buku itu kamu tuh dibantu sama teman atau nulis sendiri tuh? Dalam penulisan naskah ini saya nulis sendiri. Sendiri. Oh, karena memang introvert ya? Karena memang saya lebih suka dengan kesendirian. Oh. Saya lebih sering di kamar daripada saya ngopi di Oh rumah. gitu. Jadi kalau senang sendiri berarti kamu lebih baik jomblo. Ya bener. Untuk saat ini lebih baik saya jomblo karena saya lebih produktif ketimbang saya memiliki pasangan. Oh gitu. Oh kalau gitu ya udah jomblo aja seumur hidup. Gak bercanda ya. Karena jomblo tuh nggak selamanya menyeramkan loh ya. Benar. Oke. Oke. Rencana tindak lanjutnya apa nih? Untuk rencana ke depan saya ingin membuat sebuah kelas atau seminar tentang public speaking untuk introvert. Oke. Saya juga akan membuat sebuah konten di media sosial tentang bagaimana berbicara dengan latar belakang introvert. Oke. Jadi tentunya ini pas banget momennya ya. Karena memang saya melihat juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa nggak hanya di perguruan tinggi kita, di perguruan tinggi yang lain tuh banyak mahasiswa yang sangat kebingungan ketika mereka
presentasi, mereka ngerjain tugas, bahkan ketika mereka tampil di depan dosen sekedar untuk tugas, mereka tuh kayak gelagapan, nggak bisa ngomong gitu. Jadi buku ini sangat berguna banget, tentunya wajib dibaca. Kalau nggak dibaca dan nggak dipraktekin, percuma. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol untuk follow up lagi sama penulis kita yang keren banget pokoknya. Oke, tetap stay tune bareng kita. Oke, baik. Terima kasih untuk para sahabat yang masih stay tune bersama kami. Dan tentunya acara ini terselenggara oleh Perpustakaan STAI Syekhona Mamtaholil, dan tentunya acara ini adalah acara baru yang bernama Human Library, bertujuan untuk memicu gerakan literasi di kalangan mahasiswa dan juga sivitas akademika di kampus tercinta kita ini. Dan acara ini juga pastinya akan terbuka untuk seluruh prodi yang ingin memberikan gagasan atau ide atau diskusi ringan bersama saya dan juga bersama seluruh sivitas akademika di kampus STAI ini. Nah, untuk hari ini kita sudah berbincang-bincang banyak tadi terkait dengan launching buku yang berjudul Public Speaking untuk Introvert. Tentu buku ini adalah buku yang sangat fenomenal. Kenapa demikian? Karena saya sendiri sebagai pengajar, ya, saya sangat takjub dengan buku ini, very amazed dan I'm very appreciate with this book. Karena buku ini adalah buku yang tidak sekedar sebagai buku pegangan untuk mahasiswa, tapi juga berguna bagi siapa saja yang ingin tampil berbicara, khususnya adalah mereka yang introvert. Jadi kalian wajib beli dan wajib punya buku ini, baik yang versi PDF ataupun yang versi cetak. Dan tentu kita sudah banyak memahami bahwa untuk menulis buku ada banyak kendala. Tadi sudah kita bahas bersama bintang tamu kita yang sangat very special. Dan untuk yang terakhir, saya akan tanya apa sih harapan terbesar dari seorang penulis yang tentunya sudah memberikan inovasi dalam bentuk buku ini. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya menyampaikan sebuah kata-kata, tetapi public speaking memiliki sebuah seni di dalam pembicaraannya. Dengan public speaking kita bisa berinteraksi dengan orang, menjalin koneksi, bahkan memberikan dampak yang positif. Oke. Karena dengan berbicara tanpa ada arah itu tidak memiliki makna. Tetapi jika pembicaraan kita diberi sebuah seni, diberi keilmuan, khususnya bagi kalian yang membaca buku ini, kalian akan merasakan kehidupan kalian yang akan berubah 120 derajat. Wow. Karena dengan bicara kita yang terarah, tersusun, kita akan lebih dihargai orang lain, lebih diterima di masyarakat. Oke. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan itu akan didengar oleh orang. Wow. Jadi harapan saya bagi teman-teman yang membaca buku ini, kalian tidak hanya sekedar membaca, tetapi bacalah buku ini setiap babnya dan praktekkan. Oke. Jadi setelah kalian membaca buku ini, kalian tidak hanya menjadi seorang introvert yang hanya pendiam, tetapi kalian menjadi introvert yang bisa mempengaruhi orang dalam hal positif di lingkungan Anda. Ya, artinya ada feedback ya. Benar. Setelah membaca buku ini ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir mungkin untuk bintang tamu kita yang sangat super ini. Jadi misalkan mahasiswa tuh kayak misalkan introvert ya di sini ya. Apa sih trik buat kamu yang tentu untuk mahasiswa baru terutama? Apa sih triknya? Karena kan mereka masih butuh adaptasi gitu. Apa sih untuk tipsnya untuk mahasiswa baru ini? Tips buat para maba, Ya. ketika kalian kuliah, kalian jangan hanya terpaku dalam kehidupan di kelas, tetapi perbanyaklah berbicara dengan senior atau kakak tingkat kalian. Juga perbanyaklah membaca buku, karena dengan kita membaca, komunikasi atau pembedahan kata yang ada dalam pikiran kita itu akan bertambah. Ya. Sehingga dengan kita membaca buku-buku yang belum pernah kita baca, kita akan menjadi semakin lancar dalam berbicara. Kemudian tidak hanya membaca, banyaklah berdiskusi dengan orang-orang yang lebih tua atau lebih senior daripada Anda. Oke. Karena dengan berdiskusi itu kita akan mendapatkan wawasan baru, Ide baru mendapatkan gitu ya? ide baru, Oke. ilmu yang baru, sehingga itu bisa memberikan dampak positif ketika kalian nanti sudah berada di semester yang tinggi, semester atas. Oke, baik. Saya teringat satu pepatah kuno dari Cina bahwa butuh 2 tahun untuk orang belajar bicara, tapi butuh seumur hidup untuk menjaga pembicaraan. Itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika
STAI Syekhona Muhammad Holil, dan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa, khususnya kepada bintang tamu kita yang sangat super. Mudah-mudahan buku ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat dan bisa membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan literasi di kampus STAI Syekhona Muhammad Holil ini. Akhirnya saya mohon pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata salah dan ada kalimat yang mungkin kurang sopan atau ada bercandaan yang kurang sopan. Itu hanya sekedar jokes. Dan pastinya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya mohon pamit undur diri, dan saya selaku host Amir Hamzah beserta bintang tamu saya bernama Al-Azaz Farhami. Oke, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi introvert bukan sebuah kelemahan, tetapi introvert adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik dan terarah. Mantap.